Perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya pergeseran adat istiadat dan budaya. Padahal Indonesia telah lama memiliki adat istiadat dan budaya, sebelum masuknya bangsa Cina, Arab, Eropa dan lainnya. Untuk itu, sesuai undang-undang di Indonesia, organisasi seperti Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia atau Lemtari di daerah, harus menyikapi terbentuknya peraturan daerah tentang adat istiadat. Hal ini disampaikan Profesor Dr. Haji Jimli Asidiki, SH, MH, pada acara Musyawarah Adat Nasional Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia atau Muddanas di Ruang Pertemuan Nusantara 4 Gedung DPR MPR Jakarta, pada Senin tanggal 20 Maret tahun 2023. Sesuai dengan perkembangan zaman, prinsip NKRI diatur dengan undang-undang. Maka sesudah Undang-Undang Dasar ini diubah, ada undang-undang tentang Pemda, memberi perintah kepada daerah-daerah untuk mengatur mengenai kesatuan masyarakat hukum adat ini. Ini perlu dicek apakah sudah ada perda-perda semacam itu di setiap kabupaten kota seluruh Indonesia. Ya, ini penting untuk membuktikan pengakuan negara dan ya tindakan konkret negara untuk menghormati sekaligus juga mengembangkan tradisi adat istiadat bangsa kita yang sangat beraneka ragam. Jadi kita ini saudara-saudara, sebelum datang agama ke Indonesia ini, ya, pertama pengaruh India, datang Hindu dan Buddha, kemudian bangsa Cina datang ke sini. Ya. Lihat di Minahasa itu banyak keturunan bangsa Han di sana itu. Pengaruh bangsa Cina. Ketiga, pengaruh bangsa Arab, Islam. Keempat, pengaruh bangsa Barat, datang Kristen dan Katolik. Maka sebelum kita bergaul dengan 4 peradaban besar ini, kita ini sudah punya adat istiadat, saudara-saudara. Tidak ada bangsa di dunia, kalau dari segi jumlah pulau, Finlandia, Swedia, kita ini nomor 4 terbanyak jumlah pulaunya. Indonesia ini jumlah pulaunya 17.000. Sebagian terbesar diantaranya punya penduduk. Karena itu, sejak masa dahulu kala, sesudah terjadinya pecah menjadi 17.000, yang semula ini satu benua. Nah, maka menurut buku Oppenheimer maupun buku Arisius Santos, ya, dulu ini satu benua. Cuma di atasnya banyak gunung berapi, di bawahnya banyak patahan, lubang-lubang banyak. Begitu meledak di atas, tenggelam, maka jadilah 17.000 pulau. Akibatnya, kita ini hidup ya dengan grup-grup pulau-pulau itu. Seperti sekarang ini grup-grup WA. Yang masing-masing punya kesimpulan sendiri mengenai fakta-fakta yang terjadi. Bahkan membuat bahasa sendiri-sendiri. Maka jumlah bahasa daerah kita, saudara-saudara, 726 bahasa daerah. Dan banyak yang sudah terancam punah. Itu sebabnya, sekali lagi pada tahun 2000, pada tahun 2001, kita membuat pasal 32 Undang-Undang Dasar. Yang memastikan di sana, negara mengakui, mengembangkan ya bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Karena sudah mulai banyak bahasa yang punah. Nah, sekarang tiba giliran kita membangkitkan perhatian mengenai pentingnya adat. Dalam kesempatan itu Ketua Umum Lemtari, Suhaili Hussein Datuk Mudo SH menjelaskan, di kalangan masyarakat masih ada kesalahpahaman pengertian antara adat istiadat dan budaya. Hal ini karena pengenalan kepada masyarakat tentang budaya lebih dominan dibanding adat istiadat yang kesannya dikesampingkan. Memang kita sadar sesadar-sadarnya, daerah kita rata-rata sudah punya lembaga-lembaga adat yang lain. Ada lembaga adat, cuma sayang, beribu kali sayang, setiap lembaga adat yang ada itu, khusus di Sumatera, 95% mereka menggerakkan budaya, bro. Bukan adat. Maka oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, saya bermohon dari kemarin lagi, tolong Prof sampaikan kepada khusus pengurus Lemtari itu, apa itu adat dan apa itu budaya.
Kita bedakan, yang kita samakan. 72 tahun lamanya Indonesia ini, mereka selama 77 tahun juga lah kita menyampingkan adat. Kita besarkan budaya. Kita tengok dan kita lihatlah sekarang kalau budaya yang kita besarkan, dalam bahasa saya hakul yakin budaya itu bisa menghancurkan moral anak, istri dan cucu kita di masa yang akan datang. Tapi kalau adatnya kita berlakukan, adatnya kita fungsikan, adatnya kita pergunakan di daerah kita masing-masing, saya hakul yakin tata krama sopan santun anak-anak bisa kita pelihara dengan baik. Musyawarah Adat Nasional dibuka oleh Ketua MPR RI Dr. Haji Bambang Susatyo SEMBE. Dalam kesempatan itu Bambang menjelaskan masalah adat telah diatur sejak zaman Hindia Belanda, pada pasal 131 Konstitusi Hindia Belanda atau Indische Staatsregeling, yaitu bahwa bagi golongan bumi putra atau pribumi, berlaku hukum adatnya sendiri. Di tingkat dunia, lanjut Bambang, terdapat deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat yang bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat, dan mendorong pertumbuhan adat, budaya, institusi dan tradisi, serta penghapusan diskriminasi terhadap masyarakat adat. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18b ayat 2. Salah satu bentuk pengakuan hak masyarakat adat, Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 35, PUU 10, 2012, telah menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan hutan negara. Ketentuan tersebut membatalkan sejumlah ayat dan pasal yang mengatur keberadaan hutan adat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Namun adanya modernitas dan dinamika zaman tak berarti juga mengesampingkan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat adat. Bambang menilai, perkembangan zaman harus dimaknai sebagai tantangan dalam beradaptasi dan berinovasi, tanpa mengorbankan eksistensi masyarakat adat dan hukum adat. Hal itu mengisyaratkan bahwa identitas budaya adalah ciri khas dan jati diri bangsa yang harus dijaga dan dihormati, sehingga penataan dan pembangunan daerah haruslah diimplementasikan dengan tetap menjaga dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Beragam adat dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam heterogenitas bangsa, bukan untuk saling diperbandingkan, apalagi dipertentangkan. Keberagaman adat istiadat dan kemajumukan budaya, harus dimaknai sebagai potensi sumber daya, yang memperkaya khasanah kebangsaan kita, dan saling melengkapi satu sama lain.